ente semua pada beli kitab. Kalau kita nggak bisa baca, mungkin anak cucu kita yang nanti akan baca. Oke. Gitu. Anak cucu kita nanti akan baca, itu pasti dibaca sama anak cucu kita, walaupun kita belum bisa baca sekarang gitu. Iya. Kan bakal mau. Tapi coba kita ajak mereka untuk duduk bareng, kita ngobrol sama mereka, walaupun dia masih SMP, kita ajak ngobrol. Terus kita ajak jalan keluar. Gitu, kita ajak jalan keluar. Ya minimal kita beliin Indomie gitu kan, kita ajak ngobrol gitu kan. Kita suap dulu ya. Kita suap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar Sobat TK News dimanapun berada? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Amin. Amin. Hari ini kita di podcast Tasawuf nih bareng dengan Al Ustadz Minal Bogor. Minal Bogor. Al Bogoriu. Deden Khairul Rozi. Ini yang punya soto mie Bogor. Soto mie Bogor, soto kaki sapi santan Soto gitu. kaki sapi santan Bogor di Manggarai. Di Manggarai. Satu-satunya. Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman kalau mau mampir silahkan di Manggarai ini soto mie Bogor kaki sapi santan. Kaki sapi santan Haji Muhadi Effendi. Itu nama orang tua. Haji Muhadi Effendi. Masya Allah. Itu satu-satunya di Manggarai asli. Bogor mana Tat? Bogornya Ciampea. Ciampea ya. Masya Allah. Dari tahun berapa Tat? Kalau yang di Manggarai itu dari tahun 73 itu. 73. Wah banget itu ya. Kisaran soto ya. 50 tahun satu gitu 50 ya. tahun. Jadi sekarang yang lanjutin Deden. Lanjutin sama kakak gitu. Sama kakak. Gitu. Berarti resepnya itu dari nggak dulu berubah ya. Nggak sama berubah, yang ngejaga nih ya. Jadi sanatnya mutasil ini. Benar. Sanat soto Bogor Ciampea. Masya Allah. Dulu pernah ada cerita apa Bapak tuh bisa buka usaha tuh? Kalau boleh tahu nih kita gitu. Sebelum kita masuk nih ke pembahasan. Dulu sih yang ada cerita menarik ya dari Umi gitu kan. Tempo hari waktu Umi masih tinggal di Ciampea Bogor itu kan, Umi punya saudara. Dan luar biasa itu memang dalam keadaan kekurangan tuh Umi sama Bapak itu kan, dalam keadaan kekurangan. Sampai cerita baju Umi ada yang sobek gitu kan, sampai nggak bisa kebeli baju tempo hari Umi itu. Dihina lah, maksudnya diledekin lah sama saudara saya gitu kan. Akhirnya dengan tekad yang kuat, Bapak ya udah ayo kita ke Jakarta, kita ada nasib di Jakarta. Gitu. Ini pada kira-kira tahun 60-an lah gitu lah ya. Baru punya anak satu, Umi sama Bapak ke Jakarta. Di situ baru bikin soto tuh di situ. Baru ngolah soto sendiri gitu kan. Itu ngolah sendiri apa? Itu ngolah sendiri. Resep sendiri. Resep buatan sendiri gitu. Hasil sendiri gitu. Alhamdulillah. Nah, itu kan banyak nih tukang soto-soto mie Bogor nih sekarang di Jakarta. Iya benar. Itu dari mana tuh? Kalau soto mie itu beda ya sama soto yang di Manggarai gitu, beda. Kalau soto yang di Manggarai itu kan lebih kepada kuahnya kuah santan. Kuah santan gitu, kuah santan. Sehat ya? Sehat, kuah santannya. Sehat. Yang penting halalan thayyiban. Benar, alhamdulillah halalan thayyiban gitu. Dan kisah menariknya begini. Pada saat orang tua kan udah punya tempat lah taruh di Manggarai situ, samping soto yang sekarang gitu kan. Nah, soto yang sekarang ini dulunya itu kan showroom mobil. Oh, dulu showroom mobil. Adalah punya orang di situ kan, showroom mobil. Satu ketika Bapak lagi main ke showroom mobil tuh, ke sebelah warung gitu kan. Main tuh kan, lihat mobil. Akhirnya keluarlah pemilik mobil itu dengan bahasa begini. Pendi aja gitu kan manggilnya kan. Pen, lo ngapain lo kesini lo? Nggak bakal kebeli lo mobil mah. Nah, ada bahasa begitu tuh dari pemilik showroom mobil itu kan. Dari pemilik showroom mobil itu ada bahasa begitu. Sakit hati tuh Bapak ceritanya kan. Wah, gue beli nih, nyeletuk dalam ucapan nih. Gue beli nih warungnya gitu. Akhirnya selang berapa lama, nggak nyampe 10 tahun lah. Alhamdulillah tuh warung jadi kebeli gitu. Showroom itu dibeli. Alhamdulillah, itu cerita dari Umi begitu. Masya Allah. Gitu. Jadi di pelajarannya jangan ngenye orang. Jangan pernah merendahkan orang. Iya benar. Karena kalau kita direndahin ini jangan-jangan nanti Allah angkat derajat. Ya benar. Iya,
Buat orang Karena- yang di atau direndahin juga jangan ini kali ya, jangan buru-buru ngambek juga kali ya. Jangan-jangan itu rupanya jadi pelecut semangat juga kan. Benar itu. Bisa jadi orang yang direndahin ini dia bisa timbul semangat baru untuk Iya bangkit benar gitu. benar. Jadi powernya lebih kuat gitu kan dibanding dia tidak dihina gitu. Iya benar Gitu. benar. Makanya hinaan itu kan membangkitkan semangat kita untuk lebih ke depan, lebih maju Iya, gitu. ketimbang misalnya dipuji-puji. Ketimbang Kadang dipuji-puji. puji-puji malah bikin orang terlena, Benar, Sat. lupa diri. Benar. Benar. Jadi itulah kisah gimana soto Bogor sampai sekarang bisa eksis. Alhamdulillah. Gitu. Resepnya saya belum jajal juga nih, harus ke sono Harus kayaknya nih. main dong saya dong. Harus main nih, harus jajalin. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Deden kan dulu pernah pesantren nih di Al-Amin, ya kan Curug ya. Alhamdulillah, Kita di sempat Curug ngobrol tadi Al-Amin. sebelumnya kan, kemudian di Al-Masturia, Al-Masturia. Sukabumi, Kiai Masturo ya. Kiai Haji Masturo. Kiai Haji Masturo gitu. Apa pengalaman Ustaz Deden nih menempuh pendidikan di pesantren nih? Yang apa ya? Yang mungkin membawa perubahan ya. Nyata ya. Kalau pengalaman untuk di pesantren sih, karena kan tempo hari pesantren kita masih SMP gitu ya, masih SMP ya. Jadi tidak Lulus terlalu SD berarti itu ya, lulus langsung SD. pesantren. Jadi untuk pendidikan keilmuan itu belum terlalu gitu ya. Belum terlalu paham lah gitu pendidikan keilmuan. Tapi di situ ada Sebelumnya SD. SD. Oke. Ada SD Umum di- berarti kan. umum gitu. Tapi di situ ada pengajaran-pengajaran guru sih yang bisa jadi saya terapkan gitu kan setelah keluar dari sana gitu kan. Sampai sekarang masih ingat gitu. Apa Sekarang tuh? masih ingat. Ternyata ngabdi kepada seorang guru itu bisa membawakan kebarokahan yang sangat hebat buat saya gitu. Karena saya dulu emang gak ngaji, cuman Iya. saya suka nyapu-nyapuin halaman-halaman guru gitu. Oh, Saya iya, jarang iya, ngaji iya. dulu di pondoknya gitu kan, cuman saya suka nyapuin halaman guru, Hikmah ya, sama berkhidmat guru sama ya, guru sama gitu. kiai ya. Berkhidmat gitu lah. Ya walaupun saya dianggap sama kawan-kawan tempo hari, bahasanya kan, oh dia lu nggak pernah ngaji lu, kata dia. Nggak apa-apa, saya bilang nyapuin aja gitu. Salah. Itu pelajaran-pelajaran kayak gitulah gitu. Jadi Alhamdulillah. jangan cuman belajar aja, tapi juga kudu ada hikmahnya begitu Ustaz ya. Udah ada hikmatnya. Udah ada hikmahnya. Kalau di Al-Masturia apa Ustaz? Kalau di Al-Masturia dia lebih kepada apa ya namanya ya, pergaulannya sih dia mah tuh. Lebih Lebih luas karena luas itu. Dari berbagai daerah di gitu. Indonesia ya. Dan dari Lampung kan lebih luas lah gitu loh. Dan di sana lebih modern di Al-Masturia itu gitu, lebih modern lah gitu. Jadi membuat kita mudah untuk beradaptasi ya di Benar pesantren gitu tuh. kalau di Karena pondok kan kita lepas dari orang tua orang gitu. tua, lebih mandiri lah kira-kira gitu ya. Pernah ini Ustaz, waktu di pesantren tuh diamanahin apa ceramah atau apa gitu. Belajar ceramah nggak dulu di pesantren? Tempo hari ada pengalaman lucu waktu saya di Al-Masturia itu ya. Apa itu? Itu kan di Al-Masturia kan ada yang namanya latida ya, latihan dakwah. Oh, Latida itu latihan dakwah. Itu setiap sebulan sekali itu kebagian tuh, tiap kobong itu kebagian. Di kelas kita ceramah. digilir berarti ya. Digilir itu kan. Dan itu ceramahnya nggak main-main. Jadi kita meja sekolah satu, tingkat lagi tinggi, Oh, dua, iya, jadi iya. dua meja Iya, itu iya. kan. Kita Kita diri naik. di atas katanya. Itu disuruh ceramah, itu kan gemeternya luar biasa Iya, gitu iya, kan, iya, di iya. depan lapangan gitu kan. Wah, saya bilang, tapi ada yang sampai nangis. Itu pengalaman paling seru sih gitu sih di situ. Bahkan kita yang udah pernah ngapalin materi kan udah dari beberapa hari kan, pada saat di atas itu udah lupa gitu, udah lupa. Nervous gitu ya. Itu pengalaman seru sih. Jadi buat melatih mental sih itu dari situ ya. Jadi gitu. di gojlok di pesantren kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Luar Langsung biasa lah. disuruh ceramah depan Depan teman-teman. teman-teman di lapangan, Di lapangan. dan tempat tinggi itu. Di tempat tinggi. Itu Mas Santri Putri juga yang ngeliatin. Ada santri Ada putri putri juga, juga. santriat juga ada di situ. Iya, Wah. emang orang kalau udah panik ya, udah bingung, yang kita apa aja lupa. Lupa bener. Lupa bener. Jadi jangan panik, jangan pernah nervous ya, bawa enjoy aja gitu. Tenang ya, Tenang aja. tenang. Oke, kalau orang zikir insya Allah ya, nggak gampang Insya lupa Allah, ya. insya Allah. Insya Allah. Lu talqin dan Ustaz? Wah, ngomongin talqin nih. Ya, kita nanya dulu Oh ya gitu. kan. Saya talqin alhamdulillah baru ya tahun 2019 awal ya. Jadi saya masih 2019 muda ya, termasuk Iya, talqin masih muda alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau bahasa ajengan-ajengan di TKN ini nggak ada muda, nggak ada tua Benar. gitu. 2019 ya? 2019 awal itu kira-kira itu. Sama siapa dulu Ustaz?
Dan awal talqin sama Ki Haji Sirojudin Di Ruyani Tangerang ya. di Tangerang. Cuman saya tempo hari talqin di Azenia Sukabumi. Udah pesantren Wajajan Iya, itu ya. Wajajan. Heeh. Di bawah sama saudara tempo hari kan. Jadi begini ceritanya, tempo hari di bawah sama saudara tuh. Saya lagi main ke Bogor pulang kampung. Iya. Ngaji yuk di mana? Di Sukabumi kata gitu. Iya. Ngaji apaan? Udah ikut aja pokoknya. Ngaji apaan? Udah ikut deh. Ya udah saya ikut kan, saya nggak Iya, tahu, iya, ya udah iya, ikut iya. deh. Ya udah ikut sana. Kan kalau di Azeni itu kan talqin itu kan setelah bada asar ya, bada asar tempo hari itu bada asar. Jadi ada yang mau ngaji, ada yang mau talqin. Jadi saya ke ruangan talqin gitu Ngaji kan. itu ngaji apa ya? Ngaji kitab. Tafsir, Oh, nggak tafsir. tafsir. Tafsir Jailani. Itu kan ngaji Iya. Aang yang ngajak Iya. tuh. Nah, yang mau ngaji tafsir, yang mau talqin, ruangan berbeda gitu kan. Saya ikut ke talqin kan, ruangan talqin karena memang baru kan. Saya ikut, saya bilang, "Ini talqin apa nih?" gitu kan. Iya. Gitu kan, saya nggak ngerti gitu kan. Dan saya sampai ngapalin di rumah tuh ketukan yang ada di kolbu yang sudah dititipkan itu kan, saya apalin tuh bunyinya gimana gitu kan. Nggak tahu kan awalnya kan gitu. Iya, iya. Sampai saya rekam di handphone gitu kan, saya ucapin, saya rekam di handphone Iya. gitu kan, biar apa namanya, terbiasa gitu kan. Tapi setelah dari situ saya nggak ngamalin tuh karena nggak tahu caranya kan. Tadi saya nggak Oh, tahu. sempat lost tuh ya? Itu Sempat tahun lost. 2000 berapa itu? 19 2019. Ini pertama justru di Azenia. di Azenia talqin itu. Oh. Terus Yang sama Kiai di Sirojudin? Azenia itu. Oh, Itu di Azenia. di Azenia oke, itu. Oke. Terus setelah dari situ sempat lost, jadi saya tidak mengamalkan gitu kan, tidak mengamalkan. Selang berapa bulan, 2 bulan lah, saya pulang lagi ke Bogor. Ketemu sama yang ngajak saya lagi tuh, namanya Ahmad gitu. Iya. Iya. Terus dikasih tahu sama beliau, ini bukunya, buku Kudul Juman. Kudul Juman ya. Saya belum tahu yang jual di mana kan. Akhirnya saya Iya. fotokopi tuh buku Kudul Fotokopi Juman ya. kan. Fotokopi Saking pengen ya. pengamalan Iya, gitu iya. kan. Saya fotokopi buku Kudul Juman di Bogor itu juga, saya di Bogor saya fotokopi. Fotokopi ya udah fotokopi. Fotokopi. Saya bawa ke Jakarta kan. Dari situ mulai belajar pengamalan gitu kan. Pengamalan belajar. Saya penasaran, kata di Jakarta ada gitu kan. Saya penasaran. Akhirnya saya cari di internet. Iya. Ternyata di Rawamangun ada, di Tekian Center sini, Al Mubarok sini. Tempo hari saya samperin siang-siang, ketemu sama Mas Denny kalau nggak salah. Iya, itu tahun berapa itu ke Tekian Center? Rawamangun. Masih 2019. Oh, masih 2019. Jadi pas habis talqin itu nggak lama gitu kan. Saya tanya, "Oh iya di sini ada katanya tiap malam Jumat khataman." Oh gitu, saya bilang. Nah, saya baru datang tuh, baru mengenal lah gitu di sini lah. Dan alhamdulillah pengamalan itu. Ngamalan thariqah itu hebat. Berarti orang tua mah belum ini ya, belum kenal tarekat orang tua mah. Orang tua belum Ya. belum kenal. Pas saya masuk thariqah ini, orang tua udah nggak ada gitu. Dua-duanya nggak ada. Kita doain lah. Iya, Kita doain alhamdulillah gitu. Berarti begitu udah di tarekat, kita bersyukur Sat. Benar, Atau sangat bersyukur. sangat bersyukur. Sangat Ya? bersyukur. Kenapa? Karena tuh? memang ada perubahan dalam hal ibadah itu Pak Tarekat. Mendorong kita untuk lebih giat beribadah. Lebih giat ya. Subhanallah. Saya bilang memang berasa bimbingan guru mursyid kita. Iya. Si Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin ini sangat berasa buat saya pribadi gitu kan. Sangat berasa sekali gitu. Dan tempo hari pernah ada pengalaman ruhani saya gitu kan. Waktu awal saya ke Suralaya gitu kan, pengen tahu Suralaya. Iya. Tempo hari sama keluarga yang dari Bogor juga, itu sama Ahmad juga. Saya berangkat Ahmad dari siapa ya? Ahmad, saudara. Oh, saudara. Yang ngajak saya awal talqin. Oh, yang ngajak di Azenia. Azenia Iya. gitu. Berarti lu udah talqin duluan ya? Udah talqin, cuman dia juga pengamalan belum terlalu intens gitu kan. Karena memang belum ada temennya di Bogor itu, di kampung itu belum ada temennya tuh. Tinggi nyari temen begini nih. Gitu. Akhirnya saya jalan kan dari Bogor, mampir dulu ke Azania karena kan memang ada saudara saya juga bekas mondok di situ kan, maksudnya santri situ. Main dulu ke Kang Haji Aang, sawan dulu ke beliau, jarak ke Pengarsawa. Dari Sukabumi kita langsung ke Suralaya. Itu subhanallah, dalam perjalanan itu rohani saya terasa pulang kampung. Terasa saya pengen ketemu orang tua. Yang sangat penting. Padahal kampung saya di Bogor. Cuman terasa saya kayak pengen ketemu orang tua gitu. Saya rindu sama orang tua gitu. Kayak pengen pulang kampung. Gimana sih? Rasa kita udah lama di kota gitu kan. Pada saat mudik kita pengen pulang ketemu orang tua tuh rasanya begitu. Subhanallah, saya seneng banget gitu kan. Kayak pengen ketemu orang tua. Saya bilang, oh, ya mudik ya? Kayak mudik. Kayak mudik. Saya bilang, wah ini mudik saya. Subhanallah. Itu pengalaman pertama ya, pengalaman rohani pertama buat saya pribadi. 2020, 2019. 2019 Masih akhir 2019. itu. Jadi rupanya Mas Suraya di kampung kita ya. Iya, padahal pengalaman. Padahal kampung saya di Bogor, tapi kampung rohani saya di Suralaya. Masya.
Aduh, alhamdulillah. Insyaallah. Itu ziarah tuh ke Abah tuh ya. Jarak kabar, Jarak alhamdulillah, kabar. jarak. Emang kalau Ikhwan Tekia ini kalau udah ngomongin Abah tuh cinta yang hadir ya, cinta yang hadir, Cinta. syukur yang hadir ya. Saya udah nggak bisa ngomong kalau masalah Abah gitu kan. Iya, Karena memang sudah sangat berasa, dan saya sangat berterima kasih terutama kepada Allah. iya. Lewat pengersa Abah tuh saya benar-benar dibimbing rohani, aduh. Alhamdulillah Benar, bisa nih. alhamdulillah. Dengar-dengar juga Ustaz Dede ngajar di rumah ya. Alhamdulillah, Ngajar. belajar. Belajar. Talim muta'alim. Ada Gitu. ya, Masya Allah. Kita saling belajar lah gitu di rumah. Gitu. Anak-anak ini, anak SD, anak SMP, Anak-anak SD ada, anak-anak SMP, SMA SMP, ada SMA. gitu. Dan kalau orang tua itu malam Jumat kita rutin khotaman manakib di rumah di gitu. rumah. Gitu. Guru bertalkin berarti ya? Alhamdulillah udah gitu. Diajak waktu itu talkin di mana? Di sini? Di sini alhamdulillah ya, di sini. Tempo hari saya waktu pengamalan jikir pertama di Manggarai itu, Ustaz. Waktu saya masih bertoriko sendiri, artinya gitu Iya. di Manggarai itu belum ada teman. Saya ngamalin jikir kalimat la ilaha illallah itu bareng sama anak-anak SD yang ngaji kecil-kecil yang ikro. Iya. Anak-anak ikro. Jadi habis maghrib saya bilang udah ya kita berjamaah di rumah. Setelah berjamaah kita jikir bareng-bareng. Namanya anak kecil kan la ilaha illallah. Iya. Tapi seru sih sebenarnya, saya sambil jikir sambil seru sih, saya bilang hebat. Dari pengamalan itu lama-lama alhamdulillah yang dewasa-dewasa jadi pada tertarik dengan jikir-jikir itu kan. Ngajaknya bagaimana itu? Ini lagi-lagi ke rumah guru sih. Ini lagi-lagi dari bimbingan Abah gitu ya. Saya di pengajian itu di rumah saya nggak pernah ngajak mereka untuk ayo ngaji sama gue sini, nggak pernah. Iya. Terus saya rutinkan pengamalan, tingkatan pengamalan pribadi gitu kan. Jadi masalah mereka mau ngaji atau tidak itu urusan yang maha kuasa, urusan Allah lah. Jadi mereka datang sendiri alhamdulillah gitu. Tiba-tiba datang sendiri saat mau ngaji, ada ya bareng-bareng kita ngaji di sini. Iya. Biasa ngaji apa? Alhamdulillah. Quran, apa ngaji kitab, Ngaji Quran, dan yang paling dasar kita untuk orang anak-anak yang SMP, SMA gitu kan. Sapina gitu. Oh Sapina. iya, fikihnya ya. Fikihnya Sapina. Ya bener ibadahnya. Fikih Sapina. Untuk tauhidnya kita pakai Tijan Ad-Daruri. Tauhid. Sekarang masih apa ya, taklim dan Sulaiman Taufik sekarang masih berjalan gitu. Alhamdulillah. Kita pesantren tuh. Iya, kita pesantren. Dasar pesantren. Hitung mutolah itu. Hitung mutolah. Kita jadi ketemu lagi tapi wani kita yang dulu nih. Iya. Masyaallah dia bilang. Jadi emang begitu orang udah lulus pesantren tuh berasa ya ilmu pesantren tuh manfaat bener ya. Manfaat bener. Jadi begini Ustaz loh. Kalau saya bicara tentang kebarokahan itu kan, ada di kitab taklim tuh ada satu kisah gitu kan. Ada ulama namanya Syekh Muhammad kalau nggak salah. Beliau ditanya oleh sahabatnya, wahai Syekh Muhammad, kenapa engkau bisa menjadi ulama sebesar ini gitu kan? Padahal saya pernah lihat engkau dulu nggak pernah ngaji, engkau nggak pernah mondok, engkau nggak pernah ngaji, saya nggak melihat engkau ngaji sama siapa gitu. Tapi kenapa engkau setelah sekarang menjadi ulama yang terkenal itu kan, yang hebat? Jawaban beliau apa? Jawaban beliau, karena orang tua saya orang kaya. Kenapa saya orang kaya? Kenapa pasti nanyakan kenapa itu? Ada hubungannya apa tuh ya? Kenapa gitu kan? Ditanya sama sahabat, persis pertanyaan Ustadz ini. Iya. Ini saya udah nyontek kayaknya. Kenapa tuh gitu kan? Jawaban beliau gini, karena orang tua saya punya banyak harta, dan harta yang didapat oleh orang tua saya diberikan lagi kepada guru-guru. Jadi orang tuanya ini sering sodako, sering sowan kepada guru. Gitu. Sering sowan kepada guru-guru gitu kan. Ke rumah guru bawa hadiah, ke rumah guru ngasih titipan gitu kan, bawa hadiah gitu. Jadi saya flashback lagi dari kisah-kisah yang saya dengar dari orang itu kan, orang tua saya itu bapak terkhusus. Ternyata bapak ini sering dulu ke rumah guru gitu kan. Bahkan Umi pernah cerita bapak juga pernah ke Ka'bah gitu kan. Oh, udah pernah. Bapak pernah Ka'bah gitu. Bapak pernah Ka'bah minta air tempo hari itu gitu kan. Pernah Ka'bah gitu. Jadi bapak sering kunjungin guru-guru, mungkin ngasih hadiah. Nah alhamdulillah keberkahannya masuk ke saya gitu, dititipin ke saya gitu. Jadi dari situ sih saya. Jadi keberkahan kita ketika menemui guru, ngasih hadiah ke guru, nyenengin guru, itu ngalir sampai ke anak cucu ya. Anak cucu. Itu bukan cuma buat kita doang keberkahan. Itu doang ya. Itu bahkan di kalimat itu begini. Kalau anak cucu kita ingin menjadi seorang ulama, maka kita harus berbagi kepada ulama. Itu udah pasti anak cucu kita akan menjadi. Ini kan didoain dari ulama itu ya.
Itu aliran barokahnya begitu. Aliran barokahnya begitu. Kalau anak kita mau jadi ulama jangan kita sekolahin doang, bapaknya males-malesan nanti nggak mau ngaji, nggak mau sowan ke guru-guru, Bener. itu susah. Nanti bapaknya juga harus aktif ke guru-guru, gitu, harus ngasih hadiah ke guru-guru. Rupanya dulu orang tua begitu juga ya. Begitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang kalau pengen makin berkah bukan cuma belajar Ustaz ya, Emang cuma belajar tapi nyambungin sanad keilmuan, nyambungin doa juga ya ke guru-guru gitu. Jadi ada usaha dari anak untuk belajar, orang tua usahanya sowan kepada guru gitu. Jadi turunlah kebarokahan. Tabarukan gitu. lah. Nah, baru Tabarukan, gitu. bener. Itu kan sunnah hukumnya itu. Hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Alhamdulillah. Nah, gimana caranya supaya kita punya ilmu nih manfaat nih Ustaz? Punya ilmu manfaat. Yang pertama yang tadi itu kan kebarokan dari orang tua ya, gitu. Itu kan kalau buat anak. Nah, kalau buat kita sendiri kita sering sowan aja ke guru-guru, dan jangan tinggalin mutolaah kitab itu minimal sehari 10 menit atau 15 menit itu baca deh gitu. Baca ya. Baca kitab yang ada di kita gitu kan. Bahkan kemarin dosen saya ngomong begini. Saya kan alhamdulillah kuliah lagi di PDU ya. Oh, dari Pendidikan MUI Dasar itu. Ulama. Pendidikan Dasar Ulama. Ini Jaksel. Jakarta Pusat. Oh, PDU-nya yang Jaksel. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Udah kalian nggak usah banyak-banyak belajar, yang penting banyakin kitab. Banyakin kitab. Tapi ingat, dengan tujuan begini, ente semua pada beli kitab, kalau kita nggak bisa baca, mungkin anak cucu kita yang nanti akan baca. Oke. Gitu. Anak cucu kita nanti akan baca, itu pasti dibaca sama anak cucu kita, walaupun kita belum bisa baca sekarang gitu. Iya. Boleh juga gitu kan. Jadi kita investasi juga ya. Investasi buat anak. Sebenarnya kita beli kitab itu investasi buat anak. Kalau kita nggak bisa baca semuanya satu kitab kita habisin, tapi nanti mungkin anak kita akan iseng ngebuka kitab. Iya. Wah, ini kita bapak saya nih gitu kan. Iya, paling nggak anak kan, lu bapak saya tukang ngulik kitab gitu ini kan. ya. Gitu, alhamdulillah. Benar. Jadi yang ditinggalin bukan cuman akhlak buat anak, tapi juga kitab-kitab kalau ada mah ya. Ilmu yang tersembunyi Ilmu yang lah. tersembunyi. Gitu. Yang tersimpan. Itu diantaranya ya. Jadi kita amalin sekaligus juga kita lestarikan, terutama untuk keluarga kita dulu ya. Keluarga kita, benar. Supaya ilmu kita jadi manfaat. Nah, di kesempatan kita ini kan hidup nih singkat katanya singkat. Nah, ini supaya kita bisa mengoptimalkan nih hidup kita nih menjadi lebih manfaat gimana Ustaz? Kalau tadi kan ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya. Nah, sekarang supaya hidup kita nih lebih manfaat. Lebih bermanfaat. Iya, gitu. kadang kan orang kayaknya kita gini-gini aja gitu ya. Gini-gini aja gitu. Gimana perubahan? Jadi kalau saya simpulkan dari semua kitab yang sudah saya baca dan saya pelajari gitu kan dari guru-guru itu kan, ternyata semua kesimpulan ilmu itu ada di kolbu, ada di kolbu kita. Iya. Dan kolbu itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin bermanfaat dalam kehidupan, terutama perilaku kita, ya coba kita pelan-pelan kita belajar untuk memperbaiki kolbu kita dulu dari sekarang itu. Kalau kita ada bahasa dan ntar aja lah, belum siap lah, nah mau kapan gitu kan, kita mau baiknya gitu kan. Di sini kan kita lagi belajar gitu. Ya terkhusus ilmu tasawuf sih kalau saya bilang. Itu ilmu tasawuf itu kan termasuk kepada pembersihan kolbu gitu. Dan thariqah itu adalah jalannya gitu kan, satu caranya gitu ya. Kita lebih kepada pembersihan kolbu dulu sih gitu. Jadi lebih bermanfaat lah gitu ke depannya gitu. Jadi bermanfaat itu jangan diem. Bener. Jadi yang batinnya dibersihin, yang zahirnya juga kita jalan, dirapihin gitu. Kalau nunggu saya belum dapat hidayah, itu keburu didatengin malaikat. Iya. Hati saya belum bersih lah, nanti aja. Nggak bisa begitu juga ya. Nggak bisa tadi. Jadi jalannya bareng ya. Jalannya bareng. Antara syariat dan tasawuf itu bareng. Iya. Apalagi kalau orang pengen jadi min zumratis solihin, maka mau nggak mau kita niruin orang soleh. Benar kata. Kita nggak bisa bikin jalan sendiri kan ya? Nggak bisa. Kita ikutin mereka lah yang sudah pada lebih dahulu menempuh jalan itu. Benar. Kalau kita bikin jalan sendiri, bikin jalan aja mahal dat. Mending kalau nyasar. Benar. Aduh. Emang paling gampang tuh kita punya jalan yang udah dibuat sama guru-guru kita tinggal ikutin aja. Tinggal ikutin, gampang sebenarnya, mudah gitu. Iya.
Asal kita mau apa enggak gitu kan Iya. untuk masuk gitu ke dalamnya gitu. Kalau di Jakarta sekarang Ustaz, pengalaman antum sebagai guru ngaji gitu ya. Ini anak-anak sekarang sama pengajian sebenarnya lebih sulit untuk diarahkan atau ada tantangan tersendiri? Kalau hemat saya sih, pemandangan saya gitu kan, khususnya di wilayah Manggarai Iya. gitu kan, itu memang agak berat sih karena sudah ada media kan, media sosial Iya, itu media kan, HP lah. media HP lah Heeh. gitulah. Itu yang menjadi tantangan ya buat kita. Jadi caranya ya kita lebih dekat kepada mereka dengan masuki apa yang menjadi aktivitas mereka gitu loh. Contohnya gimana? Contohnya begini, mereka kan sering main HP lah, main game lah gitu lah ya. Kalau kita ajak mereka ngaji nggak bakal mau, nggak bakal mau. Tapi coba kita ajak mereka untuk duduk bareng, kita ngobrol sama mereka, walaupun dia masih SMP, kita ajak Iya. ngobrol. Terus kita ajak jalan keluar, Hmm. gitu, kita ajak jalan keluar. Ya minimal kita beliin Indomie gitu kan, kita ajak Oh, ngobrol iya, gitu iya, kan. kita suap dulu ya. Kita sudah dulu. Jadi dakwah begitu kalau itu. Kudu mau berkorban ya. Udah harus berkorban, harus berdarah dulu kita. Iya, iya. Gitu. Dari situ nanti kan mereka ada ketertarikan, kedekatan sama kita, barulah mereka akan mengungkapkan rasanya gitu kan, Heeh. rasa keinginannya untuk Iya. ngaji gitu, nanti akan timbul mereka gitu. Ya sebenarnya anak-anak itu sebenarnya mudah diarahkan, cuman mulainya aja ya. Mulanya aja kita harus Mulainya aja. kitanya yang harus benar-benar mendekatkan Iya. dia Tapi gitu tuh kalau anak-anak ngaji tuh orang tuanya tahu apa mereka atas perintah Kemauan orang tua sendiri. atau keinginan sendiri anak. Sebenarnya Biasanya harus sinkron sih. Idealnya kan sinkron ya. harusnya orang tua tahu gitu kan. Iya. Tapi gini, kalau yang kecil-kecil itu yang masih SD, kalau di rumah itu biasanya orang tua nyerahin. Ini Ustadz, ini anak saya mau ngaji gitu kan. Biaya Berarti berapa? dari nol pisan tuh ya. Dari nol. Ini biaya berapa? Saya bilang, aduh mohon maaf Bu, saya bukan nggak mau terima gitu kan. Memang saya amanat dari guru. Iya. Saya amanat dari guru Al-Amin, itu nggak boleh namanya saya menerima uang gitu kan, atau kita minta uang dari anak-anak yang ngaji gitu. Bagus-bagus dia mau ngaji gitu Iya, kan, iya, gitu aja iya. dulu. Bagus-bagus dia mau Transfer ngaji. aja Bu gitu ya. Transfer aja. Tapi itu amanah saya pegang sampai Iya, sekarang, iya. masih alhamdulillah. Justru kamu yang harus berkorban, kata guru seperti itu. Ya insya Allah. Jadi ya gitu, jadi anak pada santai gitu kan, kita pada santai gitu. Beda ya kalau umpama kita ngajar ngarepin duit sama emang ngajar dari hati itu pasti hasilnya juga berasa Beda, ya. ke anaknya berbeda gitu. Dan alhamdulillah yang saya lihat itu pengajian di rumah sama kan, mohon maaf ya, bukan kita menjatuhkan atau menjelekkan pengajian di sekitar rumah juga, bukan. Tapi ini kan yang menilai kan masyarakat gitu kan. Jadi anak-anak yang di rumah itu, yang ngaji di rumah, lebih gemar untuk ibadahnya, lebih terlihat gitu. Peningkatan ibadahnya lebih terlihat gitu. Peningkatan ibadah lebih terlihat. Karena saya metode di rumah pengajian itu tidak hanya kita menyampaikan materi, tapi kita gembleng juga dengan amalia-amalia dari TKN gitu. Seperti sholat tempo hari kan sholat yang 1000 rakaat itu kan. Diajak tuh. Dihajar saya gembleng gitu kan. Itu anak SD pada kabur. Iya begitu, mentang-mentang anak SD mah gitu. Iya. Iya, tapi alhamdulillah Tapi mereka pada yang remaja antusias. luar biasa itu ya. Iya, remaja yang Diajak tuh ya. yang SMP, yang SMA itu pada mau pada sakit dengkul katanya. Iya. Itu masalah. Dan tiap malam Jumat kita ngadain sholat tasbih gitu kan di rumah. Jadi kita gembleng materinya, kita kasih, dan ubudiahnya pun kita kasih. Ini jadi, yang jarang ya. jadi mereka kuat gitu kan. Bener. Biasanya kan kalau kita kasih materi doang, dia tidak tahu cara pengamalan gimana nih gitu kan. Langsung praktek. Yang praktek Iya, kita gitu bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita praktek ibadah gitu. Sebenarnya yang ngajarin ikut terdidik juga ya. Sebenarnya jadi mau nggak mau gitu kan. Benar, Iya, itu jadikan buat saya pribadi juga. Iya. Masya Allah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pesan nggak Tat kira-kira nih Tat buat generasi kita nih, terutama buat Ikhwan TKN nih? Terutama untuk Ikhwan TKN ya, pesannya Ya kita saling ini aja lah, saling sharing lah, sharing lah kita. Tingkatkan aja amalia lah. Tingkatkan amalia, karena dengan amalia semua akan berjalan mengalir sesuai dengan keindahan-keindahan yang Allah berikan kepada kita. Itu aja sih. Pengalaman saya begitu ya. Pengalaman saya dengan cara mengamalkan dengan baik dan benar apa-apa yang disampaikan atau diamanatkan oleh guru kita, amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan hasilnya luar biasa pokoknya lah. Insya Allah. Itu nggak bisa diukur pakai materi. Nggak bisa. Nggak bisa. Ungkapin juga terlalu banyak gitu. Nggak bisa.
Kita pesannya itu aja sih buat Makasih Ustadz Deden sama-sama Ustaz. sudah berbagi di podcast tasawuf. Mudah-mudahan suatunya makin laris, Amin. makin sukses usahanya, Amin. pengajiannya juga makin makmur, Amin. masyarakatnya makin subur, sehat dah walafiat semua. Iya, amin. Oke, Sobat TK News, makasih banyak nih udah menyaksikan, mendengarkan ya pengalaman dari Ustadz Deden ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil pelajaran atau kita petik hikmahnya. Mudah-mudahan ini jadi bekal hidup kita juga ya Ustadz. Iya, amin. Nah, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.